perlindungan, penyertaan daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan ini semua karena anugerah Tuhan yang ada dalam hidup kami. Saat ini Tuhan tidak ada lain yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Saya mengucapkan syukur kami Tuhan Yesus untuk setiap hal yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami akan memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi ya, saya belum jam 12. Boleh kasih salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus luar biasa, Anda luar biasa, saya luar biasa. Amin. Kita mau angkat pujian yang berkata, aku jalan kebenaran. Kebenaran dan hidup.
kasih kepada Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan melihat setiap jemaat-Mu yang memberi, kiranya mereka juga memberi dengan ketulusan hati mereka dan sesuai apa yang mereka beri. Dalam nama Yesus kami siap untuk memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian yang berkata, langit dan bumi pujilah Tuhan. Dia mengerti. Kita
Engkau baik Tuhan Yesus, terlalu baik buat kami Tuhan. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Karena itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Urapi berkati Tuhan hamba-Mu. Biar setiap apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh kena ke dalam hati kami umat-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Dan juga umat-Mu Tuhan yang sebentar juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh memiliki hati yang mau dan siap dibentuk Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Dan biar itu juga boleh menjadi kekuatan, bahkan juga penyemangat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu pada saat ini dengan segala hormat Tuhan. Ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa lagi ya. Sandy, selamat jumpa. Cuma lihat berita dia ada. Sekarang kita jumpa. Anugerah Tuhan ya. Puji Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-66 sampai 72 ya. Kalau sudah, boleh kita berdiri dan kita akan baca ayat ini. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-66 sampai 72 ya. Kita akan baca. Saya akan mulai dari ayat 66, saudara lanjut ayat 67 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang orang Galilea." Kita baca bersama-sama ayat 72, 2, 3. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, kita melihat kisah ini bagaimana posisi, keadaan dan perlakuan Petrus terhadap Yesus yang dikatakan gurunya sebelum Yesus disalib. Ya, sebelum Yesus disalib. Ya, kita melihat bahwa dia menyangkal. Nah, saudara yang kasih, saya memberikan judul khotbah pagi hari ini, ada siang hari ini, baik, lebih baik, dan terbaik. Nah, tentu kita ingin yang terbaik. Ya, Petrus pada saat itu dia baik, menjadi murid yang baik, menjadi pengikut yang baik, tapi juga cukup sampai di baik. Ketika dia berhadapan dengan seorang budak atau pembantu dari imam besar yang menanyakan kepada dia, "Engkau adalah seorang yang bersama-sama dengan Yesus?" Dia mengelak. Dia bilang tidak. Kemudian kedua kali lagi hamba imam besar ini bertanya,
kamu adalah pengikut dia? Dia katakan tidak. Dan terakhir kita melihat orang-orang banyak bertanya dan menuding kepada Petrus, kamu juga adalah orang Galilea karena karena kamu adalah pengikut dia. Tetapi Petrus menyangkal, Petrus bahkan bersumpah ya bahwa dia tidak kenal Yesus. Mengapa? Ini jadi pertanyaan, mengapa? Padahal dia pemberani, Petrus pemberani, ya. Kenapa? Karena pada saat itu moral, etika, integritas dan karakter daripada Petrus belum kuat. Belum kuat. Dia harus diperkuat sehingga dia menjadi Petrus atau Petra atau batu karang yang benar-benar menjadi kekuatan gereja mula-mula, ya. Nah, saudara yang kekasih, Petrus menyangkal Yesus pada saat Yesus mau disalib. 3 kali dia menyangkal sebelum ayam berkokok 2 kali. Kita sudah baca kisahnya. Ini adalah pengalaman kita juga. Sama dengan Petrus. Kamu jadi warga negara yang baik, ya, menjadi jemaat yang baik, cukup sampai di situ. Semua juga baik. Orang-orang di luar sana baik, dia nggak mau dibilang jahat. Itu standar, ya, rata-rata. Tapi Tuhan ingin kita meningkat, naik kelas, lebih baik dan terbaik. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan inginkan kita melebihi Yesus. Hebatkah kita? Hebat. Sebuah ayat berkata begini, aku ingin kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Kenapa? Yesus tidak pernah iri kalau umat-umatnya, orang-orangnya akan lebih hebat daripada Yesus. Dia bangga karena anaknya, orang-orang yang dia tebus lebih besar dari dia. Nah, mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena ada sesuatu yang dia tahu kita mampu. Bukan rata-rata, bukan sekedar baik. Tetapi dia inginkan membuat kita terbaik. Karena dia akan jadikan pengantennya. Ya, saudara kalau cari teman hidup, saudara akan cari yang terbaik. Saudara akan tes, ya, moralnya, etikanya, karakternya, ya, integritasnya. Jangan cuma janji gombal, ya, jangan cuma cerita-cerita kosong. Akan dites, kecuali kalau serampangan aja cari pasangan. Kalau benar-benar cari pasangan itu, ya akan lihat. Kalau orang Jawa bilang bobot, bebet, bibit, itu orang Jawa, ya. Nah, Tuhan inginkan kita punya klasifikasi yang tinggi, terbaik. Nah, bagaimana kita akan menjadi terbaik? Tuhan memberikan kita kesempatan untuk itu. Semua pengikutnya dia berikan kesempatan. Bahkan dia tantang, kamu akan jadi lebih hebat dari saya kok. Hebat. Bagaimana kita tanah liat mau jadi lebih hebat dari Yesus? Karena Yesus memberikan sesuatu yang dapat kita miliki untuk bisa melakukan apa yang menjadi pesan dari Tuhan. Kamu akan melakukan lebih besar daripada apa yang aku lakukan, ya. Kalau saudara lihat pada zaman itu, Petrus sudah membuktikan. Ketika dia berdoa, kalau Yesus doa dengan tumpang tangan, ini satu fenomena kenyataan yang Tuhan buktikan bahwa Petrus lebih besar dalam pelayanan kepada umat-umatnya. Apa? Dikatakan bayang-bayang Petrus kena orang sakit sembuh. Yesus tidak. Dan dia tidak iri. Dia mau Paulus sapu tangannya dikirim, oleskan ke orang sakit, sembuh, ya. Tuhan ingin kita akan lebih baik dan terbaik, karena dia ingin kita adalah umat-umatnya yang dia akan pertontonkan kepada malaikat-malaikat di sorga. Ini loh umat yang saya tebus dengan darahku. Mereka ini adalah umat-umat yang hebat, bukan umat-umat yang asal-asal, ya, seperti orang dunia, ya. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang, ya. Mau susah mau senang, bagi anak Tuhan yang sudah dibekali dengan firman dan Roh Kudus, dia akan tangguh. Itu yang menjadi tujuan Tuhan.
Dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam perdaganganmu, kita akan dibanting, kita akan diuji. Tetapi ingat, kita punya kemampuan yang lebih daripada orang yang ada di sekitar kita. Karena kita punya firman, kita punya sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, itulah yang kita akan pelajari, sehingga kita akan berhadapan dengan kesulitan hidup besok dan seterusnya. Saudara tidak akan kecewa. Oh, kok begini jadi anak Tuhan, kok siksa ya. Masalah silih berganti. Tuhan jadikan kita sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Apa arti lebih dari pemenang? Kita mempunyai sesuatu yang Tuhan berikan dalam diri kita, dalam hidup kita, supaya kita bisa mengatasi persoalan demi persoalan yang akan memang datang, dan harus dia akan datang. Kita harus lewati itu. Nah, kita belajar daripada Petrus lebih dahulu. Nah, kita baca Kisah pasal 2 ayat 38, 39 dan 41. Kisah pasal 2. Ya. Sebelum Yesus naik ke sorga, murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Ya. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia memperlengkapi kita, saudara. Dia tidak biarkan kita mati konyol, pergi berperang tanpa ada persiapan. Dia katakan, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Ya. Sebelum Yesus naik ke sorga, murid-muridnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada kuasa dalam perkataannya, dalam hidup mereka ada kuasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, menginjil di pasar. Ibu-ibu lagi jualan, kami beritahu Yesus, kami ingatkan Yesus, jangan ada hidup selingkuh di sana, nggak ada perbuat dosa. Karena apa? Hidup kita akan hancur. Itu daerah Kristen. Mudah-mudahan besok-besok saya ada daerah Batak, Toba dan Karo, ada di pasar, beritakan Injil bersama saudara. Amin. Mereka perlu ada altar call. Akhir dari itu altar call, ibu-ibu sakit, ibu-ibu jalan ini, mari minta doa, minta untuk suaminya, minta istrinya, kita doa. Itulah keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus. Dulu, malu, bagaimana nanti kalau di pasar diserbu? Enggak ada. Karena keberanian yang diberikan Roh Kudus. Ya, saya memotivasi jemaat yang ada, ya, saudara, tentu saya nggak akan khotbah di pasar situ, enggak, ya. Tapi ini saya sudah berdoa, tempat ini akan jual suara, berdoa. Saya akan jual suara mengenai berita keselamatan. Lewat kedai itu saya mau pasang toa, supaya orang yang lewat dengar lagu rohani, lagu Batak, lagu Jawa. Nanti ada selipan khotbah, biar dia kenal Yesus. Ada amin? Doakan saudara. Apa Tuhan kasih ide? Beli toa. Ya. Mangga yang saudara beli, saya akan beli toa untuk penginjilan. Siapa yang beli mangga di sini? Saudara punya andil. Siapa yang beli jahe? Saudara punya andil. Ya. Itu cara Tuhan. Kita nggak pergi, tapi iman datang dari pendengaran akan firman. Kita mau jagal kupingnya, karena orang Ismail itu artinya mendengar. Kita mau supaya dia dengar kabar baik. Biar dia ada di rumah, mau tutup telingamu kalau itu suara dia datang, masuk di bantal ada itu suara. Jadi gila kamu di situ dengar itu suara Injil. Tuhan nggak bisa tutup. Kita mau lebih baik. Jangan orang Kristen cuma tinggal di dalam, tutup jendela. Saya pernah dibilang, Pak Pendeta, kenapa nggak ditutup pakai AC? Saya mau pakai AC boleh. Tapi ternyata waktu COVID Tuhan bilang lebih bagus pakai kipas ini. Yang pakai AC buka, semua bongkar itu AC. Bukannya saya bilang mau pakai AC boleh. Tapi dengan yang terbuka ini, ikut saudara menginjil dengan panas-panas, saudara lepas itu suara. Ada orang yang dengar di rumah sakit sana. Kita beritakan Injil. Amin. Karena saya dengar satu saat itu lurah yang dulu, dia bilang, saya dengar waktu kamu ibadat, saya dengar, saya ada di kamar 3, di lantai 3 sana, saya dengar. Wow, puji Tuhan kalau begitu suara kita dengar. Itu yang Tuhan ingin, jemaat Tuhan, anak Tuhan bukan ada di zona nyaman, MMTL, tapi keluar. Nah, keluar ini bagaimana? Tuhan kasih hikmat. Dan insya Allah saya akan buat dulu Sulawesi Utara dulu. Habis Sulawesi Utara saya bikin tanah Batak. Ya, itu tempat kalian sudah banyak, mereka masuk sudah mulai serbu. Cuman kita nggak tahu buat apa. Kita menginjil lewat udara. Saudara Batak mau nggak diinjili orang-orang di sana? Karo, saya akan berangkat ke Ambon, NTT juga, nanti juga di Papua. Ya, kita nggak masuk. Saya udah buat jadwal. Kalau dia punya toa keluar,
Di sana ada toa, dia kan ada jam sekian. Antara itu masuk suara kami. Dia mau lari kemana? Hah? Dan itu suara akan masuk ke pelabuhan. Karena kita ingin lebih baik. Orang Kristen jangan cuma di dalam, ya, cuma di di rumah. Kita boleh berpikir gimana cara. Ya. Tuhan kasih hikmat. Kita harus lebih baik. Tuhan kasih Roh Kudus untuk apa? Buka. Saya kemarin waktu berapa waktu lalu ada KKR buat jam 3. Bayangkan jam 3 siang di pinggir pantai. Siapa yang datang? Cuman ada 10 orang, 12 orang. Tadinya saya ketawa, aduh KKR, siapa yang dengar? Babi aja di Manado nggak ada yang keluar jam 3 siang, ada di kandang. Tapi tahulah saudara, ketika ada kemauan kita mau maju, ketika ada keinginan kita, Tuhan robah. 2 hari kemudian orang kampung yang ada di Manado, di kampung Kumuh, dia ada di pinggir laut. Mereka bilang, kapan lagi KKR kok sudah berhenti? Loh, kenapa? Kenapa ibu bapak bilang kapan? Kami dengar suara lagu khotbah kami dengar. Di mana? Itu 5 km dari tepi pantai karena di bawah angin itu suara. Coba bayangkan. Kita punya tugas menabur supaya kita lebih baik. Gak aja cuman sudahlah itu tugas gembala. Setiap momen, setiap kesempatan pakai otak kita, minta pimpinan Roh Kudus supaya kita ada terobosan. Amin saudara. Saudara di sini saya saksikan terus loh saudara. Ya, saya jemaat gembala jemaat Immanuel. Kami disiksa. Itu yang 6 bulan itu selalu saya munculkan ini. Muka Tambunan ada di situ, muka ibu ini ada loh. Tulis ini disiksa oleh Kedar Nebayon. Setiap minggu kebaktian di jalan. Tapi sekarang saya ada di tengah-tengah mereka untuk memberitakan Injil. Saya tidak benci mereka karena ada Roh Kudus. Ya, saya mau ingin lebih baik. Kalau yang lain teman-teman ya sudahlah di rumah aja, nggak usahlah cari-cari sibuk. Tapi Tuhan kasih saya bukan cuma mau sendiri, tapi Tuhan mau supaya saya bagi. Nah itulah pengalaman yang kami lakukan di Sulawesi Utara dan nanti akan berlanjut ke daerah-daerah Kristen yang sudah mulai dirambah oleh mereka. Karena kita hanya tinggal di dalam gereja, tutup gereja, pakai AC nyaman. Di luar mereka nggak dengar. Yesus bilang, kalau orang jahat itu mati ke dalam kejahatannya, maka jiwanya kamu yang bertanggung jawab. Kamu siapa? Kita. Karena kita cuma mau nyaman sendiri. Nah ini yang saya memberitahu. Orang percaya, orang Kristen bukan hanya mau menang sendiri, tapi kita berikan kesempatan Roh Kudus berkarya. Saya kalau masalah ini saya nggak belajar di teologi ya, karena untuk cari masuk begini saya nggak tahu, belum ada pelajaran di STT. Justru ini yang Tuhan kasih untuk saya bawa di STT. Begini terobosan. Sampai Universitas Immanuel yang ada di Jogja, mereka bilang tolong bagi kami dong. Kami punya profesor doktor, tapi kami susah untuk menyangkan Kedar Nebayon. Kami belajar 14 tahun, tapi kami tidak bisa terobos. Saya bilang tunggu dulu Pak, kita akan atur dulu programnya. Minta. Karena mereka bilang kamu kok bisa dapat? Ya, karena kamu punya kemauan untuk turun. Mereka cuma ada bicara mengenai teori dan segala. Waktu turun, dia bilang begini, Tuhan panggillah aku, tapi utuslah dia. Itu bahasanya begitu. Seringkali kita orang Kristen begitu. Ya, cuma mau jadi orang Kristen baik. Tidak salah baik, tidak. Tapi kalau baik itu umum, rata-rata. Tapi Tuhan ingin kita terbaik. Memang itu berdarah-darah kalau mau naik ke situ. Mahasiswa cum laude dia harus berjuang belajar habis-habisan supaya dia dapat terbaik. Enggak cuma rata-rata. Kita juga orang percaya, anak Tuhan. Kita buat sesuatu terobosan. Keluarga kita, pribadi kita, kita harus lakukan sesuatu. Supaya apa? Kita dilihat Tuhan kita adalah anaknya yang terbaik. Yang Tuhan titip di Sukapura. Bukan kebetulan saudara tinggal di Sukapura. Bukan kebetulan saya tinggal di sini. Saya diminta berapa kali pindah ke Manado. Enggak. Saya pun disiksa, saya senang di Sukapura. Karena apa? Tuhan memang tempatkan saya di sini. Saya enjoy. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lanjut. Kita baca Kisah 4 ayat 13. Kisah 4 ayat 13. Ya. Petrus jadi berani oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat di sini. Tahap berikut dari Petrus, tadi dia pengecut, ketakutan, menghindar, tidak bisa,
punya nyali untuk menjawab, ya saya pengikut Kristus. Ya, sekarang kita lihat perubahan dia. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Pengikut Yesus dibekali dengan kuasa Yesus sehingga dia jadi berani. Dan kalau saudara lihat ayat selanjutnya apa yang dilakukan oleh Petrus ya. Petrus jadi berani oleh Roh Kudus ya. Ketika dia menginjil di Roma dan ketika kota Roma sedang di bumi hanguskan, dia lari. Ini Petrus. Waktu dia lari, ya mau keluar kota, lalu di perbatasan keluar di pinggiran kota, dia ketemu seseorang. Dan waktu dia ketemu orang ini masuk ke kota Roma, lalu dia tanya, Petrus mau kemana kamu? Saya mau lari, saya mau keluar. Berapa detik kemudian dia ingat, suara itu saya pernah dengar. Dia lihat, ternyata nggak ada lagi orangnya. Dia tahu itu suara siapa? Yesus mengingatkan dia. Lalu dia pulang, masuk kembali ke kota Roma. Dia lapor kepada Laskar Rom. Ya. Silakan saya disalib. Kalau dulu guru saya disalib kepala di atas, saya mau siap disalib kepala di bawah. Kenapa? Dia berani karena Roh Kudus. Dia mati syahid. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus ingin kematian itu bukan hak kita. Apapun yang akan saudara minta belum tentu. Ya, Petrus dia nggak menghadapi penyakit kanker yang berbulan-bulan habis, tapi langsung hilang. Karena Tuhan tidak mau dia menderita. Cukup, kamu langsung pindah di sorga. Ya, kenapa? Kematian seringkali menjadi momok begitu, takut nanti. Ya memang, siapa yang nggak takut mati sih? Takut. Tetapi ketika Alkitab bilang, kalau kamu mau menjaga nyawamu, ketika kamu memberitakan Injil, maka kamu akan menjaga nyawamu. Sebaliknya, kalau orang yang hanya jaga nyawa, lalu tidak memberitakan Injil, dia akan kehilangan nyawa. Itu kata Markus 8 ayat 35. Ya. Kita sebagai orang percaya, diperlengkapi oleh kuasa. Untuk apa? Pergi. Ya. Beritakan apa? Beritakan kebenaran, beritakan Yesus. Ya. Nah, sesudah itu kita lihat Kisah 2 ayat yang ke-33. Ketika kita pergi, maka Tuhan tidak akan biarkan kita, saudara. Ya. Baca Kisah pasal 2. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saudara lihat ini siapa di sini? Ia di sini siapa? Yesus. Ya. Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus. Yesus aja mau menerima Roh Kudus, apalagi saudara dan saya. Tetapi saya katakan dia sebagai manusia ya, bukan sebagai Allah. Itu dia punya roh, masa dia mau terima lagi? Tapi dia memberikan teladan, berikan contoh kepada saudara. Kalau saudara datang untuk menerima baptisan Roh Kudus selama doa 10 malam itu cara yang Tuhan ajarkan. Di kamar di loteng Yerusalem, Tuhan bilang, tunggu di Yerusalem sampai aku membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saya pulang kampung, di tempat saya dipenuhi dengan Roh Kudus, usia 13 tahun. Saya cerita, saya bilang, mana anak dari namanya Bapak John Kaligis? Loh kenapa? Saya agak sengit sama dia. Loh kenapa? Waktu saya cari Roh Kudus usia 13 tahun, saya ada bisul. Ketika dia ada kegerakan, dia tendang pantat saya. Sampai sekarang saya ingat nama John Kaligis. Mana? Oh ini ada anaknya, tapi anaknya ini sudah jadi pelayan Tuhan, puji Tuhan. Saya nggak marah lagi. Memang tidak mudah. Saudara kalau dapat mau menerima Roh Kudus, berjuang. Nggak cuma bilang, memang Tuhan sudah janji, tapi perjuangan. Nggak cuma satu kali dan nggak dapat, nggak usah. Itu bukan tentara yang hebat. Tentara itu nggak pernah mundur, maju. Kita tentara Kristus, kita dilengkapi dengan apa? Dengan kuasa. Kalau itu sudah dijanjikan, rebut. Jangan kita rebut hal-hal dunia nomor 1. Ya, ketemu masalah kita nggak tahu mau lari kemana. Kalau ada Roh Kudus, dia akan tolong kita, saudara. Dia akan tolong. Saya ingat di sini waktu ibu sana angkat tangan, ibu apa namanya, saya ingat di sini ada seorang Kedar Nebayot yang 17 kali masuk penjara, 2 kali Nusa Kambangan. Dia datang sama saya, dia bilang, Pak,
Kenapa saya sudah percaya Yesus, kok saya berdoa nggak bisa angkat tangan saya? Ya, ini nggak bisa saya angkat. Dia tepuk tangan boleh, angkat tangan nggak boleh. Roh Kudus ingatkan saya. Tanya sama dia, kenapa? Ada apa di tanganmu? Coba kamu mundur. Roh Kudus yang ingatkan saya. Kamu mungkin punya sesuatu, ya. Memang tangan ini dia pakai bunuh orang. Tapi lebih dari itu ada sesuatu yang dia taruh di badannya. Rupanya dia pasang susuk di sini. Makanya ketemu puji Tuhan nggak bisa. Saya bilang sekarang saya mau berdoa, Roh Kudus akan pulihkan, tangan ini akan bisa angkat. Setelah kita doakan, ya, dia minggu depan dia angkat tangan, dia memuji Tuhan. Kenapa? Roh Kudus yang memberitahu ada titipan tadi saya bilang susuk yang kamu belum mengaku. Roh Kudus itu tahu, saudara. Tersimpan apapun tersembunyi Anda tahu. Kalau kita mau datang, dia akan memberikan pertolongan karena dia bilang dia penolong. Nah, lanjut saudara, kita lihat di sini bahwa Yesus juga menerima Roh Kudus untuk apa? Diberitahu kepada kita bagaimana cara kita harus menerima Roh Kudus karena dia ingin jadikan kita hebat. Punya kuasa, punya kekuatan, bukan untuk jago-jagoan, bukan, sekali lagi. Untuk kemuliaan Tuhan. Roh Kudus yang diberikan untuk kemuliaan Tuhan, memberitakan kabar baik, untuk menyatakan pertolongan Tuhan dalam kebuntuan. Tuhan selalu memberikan jalan keluar, dan itulah gunanya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan untuk pajangan, tapi untuk menolong, memberi penghiburan, memberikan kekuatan, memberi semangat, memberikan terobosan. Nah, saudara, Roh Kudus inilah Petrus dan Yohanes tidak sekolah tinggi. Itu dia katakan tidak terpelajar, orang biasa. Tapi ketika Roh Kudus turun ke atasnya, Kisah pasal 3 dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalan. Orang timpang itu loncat dan berjalan. Kenapa? Ada kuasa dalam kata-kata dari mereka. Tuhan inginkan saudara, kata-kata saudara punya kuasa. Bukan kuasa berbohong, kuasa berdusta, kuasa fitnah, tidak. Tuhan inginkan mulut kita ini kuduskan. Ketika kita katakan ini, ya, setan tidak bisa bantah. Ya, setan tidak bisa larang. Jadi jemaat militan yang ada di sini menjadi kesaksian. Nah, saya diangkat di dalam Fokim ini ketua departemen misi, dan misi ini seluruh dunia. Ada cabang sampai Amerika. Anggota kami yang di Amerika dia bekerja di departemen luar negeri dan departemen pertahanan di Pentagon. Mereka minta bergabung, kami mau bergabung. Dengan apa? Dengan Fokim. Karena mereka tahu apa tujuan kita. Tujuan dari Fokim ini adalah penginjilan, kabar baik. Nah, ceritanya apa? Ceritanya cerita sukapura yang selalu saya angkat. Saya nggak ambil cerita orang, ambil cerita sini. Dan saudara, ya, yang menopang saya tahu Tuhan ada bagian bagi saudara. Bukan cuma saya ditolong Tuhan, saudara juga akan ditolong. Buktinya sampai saat ini kan cerah, ya, wajah cerah, nggak stres kan? Lihat aja Alex ketawa dia. Tuhan jaga, Tuhan punya masa depan anak-anakmu, keluargamu yang takut akan Tuhan, yang Tuhan izinkan kita ada di sini, dipelihara oleh Tuhan, ya. Itu anugerah. Sekali lagi kita tidak sombong ini, tapi ini melalui proses via dolorosa. Dan saudara kita lihat lebih jauh lagi. Ya, Matius pasal 3 ayat 16. Kita lihat di situ. Coba baca, munculkan. Kita lihat, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Yesus dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus. Itu cara yang diberitahu Yesus supaya kita ikutin. Kita tidak ikut cara manusia. Baptisan, orang suka bilang, baptisan apa yang kami lakukan? Saya suka bilang, bukan baptisan Pantekosta, bukan baptisan GPDI, tapi baptisan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Diselamkan. Karena Yesus diselamkan, bukan dipercik, bukan taruh di bawah bendera, tidak. Yesus diselamkan, kita ikutin yang dipakai oleh Tuhan. Karena ada urapan Roh Kudus, mereka keluar seperti api, ya. Nah, saudara, kita lanjut lagi, ya. Nah, mengapa Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Karena Tuhan tahu kita lemah, kita banyak dibodohi oleh setan, banyak ditipu oleh si iblis. Untuk apa? Berbuat dosa lagi. Kita sudah ditebus, kita sudah diampuni dosa kita. Setan tahu,
Ya, kita punya sorga, dia nggak akan ada lagi di sorga, dia akan diusir oleh kita, umat Tuhan dari sorga, keluar dari sorga, hai setan, hai iblis, keluar. Kita akan usir dia, saudara. Makanya dia benci, dia pakai segala macam cara untuk merontokkan iman kita. Dijebak dengan apa? Dosa. Nah, saudara lihat hal-hal yang dibuat oleh setan untuk menjebak kita supaya kita tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk hidup kekal, ya. Saudara baca Galati 5 ayat 16, coba. Nah, saudara perhatikan. Ini manfaat guna Roh Kudus dalam hidup kita, bukan hanya sampai berkata-kata dengan bahasa roh, bukan. Karena Tuhan tahu kita lemah, kita tidak mampu untuk menghadapi godaan ini. Dan saudara lihat, ini katanya. Apa kata Alkitab? Maksudku, ini maksud dari Paulus, Rasul Paulus, ya. Roh Kudus menegur dosa. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging ini akan menghancurkan kita. Karena keinginan daging itu adalah dosa. Apa? Diperinci di sini. Saudara lihat. Apa keinginan daging? Yaitu perbuatan daging ialah yang nyata, yaitu percabulan. Sudah punya istri, mau ganggu suami orang. Kami teriak di Manado. Hei istri-istri yang ambil suami orang, kasih pulang. Itu di pasar. Hai suami-suami yang ambil istri orang, kasih pulang. Kalau enggak kalian masuk neraka. Enggak ada orang yang lihat, tapi Tuhan lihat. Ada yang datang, ibu-ibu. Iya, tolong doakan saya. Rupanya dia ganggu istri orang. Firman, untuk apa? Membawa dia kembali kepada kebenaran. Ya, Roh Kudus yang beritahu. Kami nggak tahu kan. Tapi ketika Roh Kudus mengasihi umat Tuhan, dia akan tegur. Nah, inilah salah satu percabulan. Ada perzinahan di situ. Anak-anak muda ada digoda di internet sana dengan gambar porno dan segala macam. Pergaulan-pergaulan bebas akan menghancurkan. Karena apa? Pergaulan yang buruk akan merusakkan kelakuan yang baik, itu kata firman. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Orang tua, pendeta, anak muda, semua kita perlu Roh Kudus untuk membentengi hati kita, karena hati ini seringkali menipu. Ya. Kita pikir sudah benar, padahal tidak. Nah, saudara lihat sini. Ini banyak, tapi saya cuma ambil 1-2. Kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penceridan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah dosa-dosa yang seringkali kita tidak sadar mengikat kita sedikit demi sedikit. Tapi Roh Kudus ingatkan itu dosa. Lepaskan. Minta ampun sama Tuhan supaya kamu bebas untuk berhadapan dengan Tuhan. Itu tujuan Roh Kudus. Saudara dipenuhi untuk itu. Roh Kudus akan membawa kita ke sorga. Tapi selama kita ada di dunia ini, kita akan diganggu terus oleh setan. Tapi Tuhan tidak kalah akal. Yesus tidak kalah akal. Dia tahu kamu akan diganggu, tapi saya akan kasih penolong, yaitu Roh Kudus, sehingga kamu akan ditolong dan kamu bisa menghadapi pengaruh dan godaan dari setan itu. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat lebih jauh lagi. Ya. Roh Kudus untuk tegur dosa. Kemudian Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ya. Coba Jobel baca. Suara nyaring pakai mic, ya. Perhatikan ya. Ada di situ, tapi Jobel tolong baca. Kita melihat ya. Yesus memberi jawab kepada setan. Itu kita lihat. Yesus berhadapan dengan setan. Ini dia sudah tahu kita akan berhadapan dengan setan. Kita bukan berhadapan dengan malaikat, dengan setan. Itu sebabnya Yesus kasih contoh. Begini caranya. Coba baca dulu. Matius 4 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Stop. Yesus dibawa oleh Roh Kudus kepada padang gurun. Berarti Yesus tunduk, patuh kepada Roh Kudus. Untuk dibawa kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Makan bakso, ya. Makan tino rangsak, makan sangsak, bukan, dicoba. Anak-anak Tuhan siap dicoba. Dan itu memang sudah bagian kita. Tapi jangan saudara, aduh, saya nggak bisa. Itulah perlu kita Roh Kudus. Supaya kita lihat bagaimana Yesus menghadapi cobaan dari setan. Kita baca kisah ini. Terus. Dan setelah beberapa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis
semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, menyangka iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani. Ya, saudara, terima kasih Yobel. Yesus memberi jawaban dengan firman yang diurapi Roh Kudus. Sekali lagi, Yesus memberi jawaban kepada setan dengan firman yang diurapi Roh Kudus. Saya beberapa waktu yang lalu saya didatangi oleh seseorang bapak, ya, lalu dia memberikan kepada saya Alkitab kecil yang merah, yang terjemahan yang lama, yang tahun 70-an punya. Lalu saya beritahu, saya tanya, kenapa bapak? Ini kan bapak butuh untuk dibaca. Pak, saya mau kasih ke bapak. Kenapa? Alkitab itu saya gunakan untuk menjadi dasar untuk menyampaikan pesan bahwa dukun juga boleh menyembuhkan. Dia pakai Alkitab untuk menyembuhkan orang. Dia baca Alkitab, tapi bukan diurapi Roh Kudus, bukan. Sementara di tangannya ada rokok, dia bawa Alkitab, dia bilang ini saya pakai untuk menyembuhkan orang. Apakah itu firman yang benar atau firman yang dipalsukan? Dipalsukan. Alkitab ini kalau tidak diurapi Roh Kudus, kita tidak tahu apa artinya. Bersyukur saudara, kita orang kecil tidak terpelajar seperti Yohanes, tahu firman dan Roh Kudus tahu untuk mengingatkan kita. Dan itu sebabnya kita belajar kepada Yesus. Yesus memberi jawab kepada setan dengan firman yang diurapi, sehingga iblis kalah telak. Kalah telak. Dia coba, pertama dia coba soal makan. Kita akan hadapi sebentar kelaparan, kesusahan saudara. Alkitab sudah lebih dahulu. Pada akhir-akhir ini akan ada sembako akan melambung tinggi. Kita tidak tahu dari mana kita mau makan. Tapi Alkitab katakan di Wahyu, minyak dan air anggur tidak akan dirusakkan. Minyak berbicara Roh Kudus, air anggur bicara mengenai firman. Itu yang akan menjaga saudara. Soal makan minum Tuhan akan pelihara. Jangan saudara pikir, memang kita nggak ada tempat tanam kebun di sini, kok nggak ada? Jangan saudara pikir juga di kebun nggak ada masalah. Saya pergi kebun ada masalah, ada ulat di sana. Ya, pisang yang saya tanam di sana dihantam sama ulat. Nah, padahal ada pisang, orang pikir bisa. Pisang kena hama, nggak ada hasilnya, hancur, keras. Orang juga yang di kebun sana bisa, nggak ada hasil padi, nggak ada hasil jagung, nggak ada hasil. Kenapa? Hama. Dan ini ada perang di depan kita. Gandum sebenarnya diekspor, ya diimpor dari Ukraina. Ukraina dibombardir, akhirnya gandum nggak keluar. Afrika sudah kelaparan sekarang. Syukur kita Indonesia masih ditolong Tuhan. Ada ubi, ada pisang. Tapi jangan kita sombong. Hama ada di sana. Perbedaan cuaca ini akan membuat masalah untuk peternakan. Saudara lihat, apa yang sedang menyerang sekarang? Yang memusingkan presiden. Saudara kan suka makan sapi, saya juga makan sapi. Apalagi kalau ada yang kirim sop buntut, puji Tuhan. Jangan buntutnya, sopnya. Apa dari mana itu? Sop buntut bikinnya dari mana? Dari sapi. Kewalahan, Jawa Timur, Jawa Tengah, kenapa? PMK, penyakit mulut dan kuku. Habis sekarang mulai. Antre itu binatang itu mati. Ada yang mati di Sumatera, dibuang di Jawa. Karena nggak tahu mau jual bangkai di mana. Itu tanda-tanda kelaparan. Harga naik, harga ternak naik. Kita mau lari kemana? Saya bukan takut-takuti. Bersyukur kita punya Yesus dan punya Roh Kudus yang akan menolong kita di saat susah. Jadi jangan tinggalkan Yesus, saudara. Saudara orang terhormat, orang yang baik, yang dipilih oleh Tuhan dari ribuan jutaan orang. Dan Dia lengkapi kita dengan firman dan Roh Kudus. Itu sebabnya hargai panggilan keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan kita tukar dengan semangkuk kacang merah. Karena kalau kita tukar, kita tidak dapat apa-apa. Dapat ampas. Saudara tahu cerita anak terhilang. Ketika dia tinggalkan rumah bapa, dia pergi dengan keadaan yang banyak uang, banyak kekayaan. Tapi ketika dia tinggalkan rumah bapa, makan ampas babi. Nggak ada orang kasih makan. Lapar. Jangan saudara pikir orang-orang yang mualaf itu enggak sengsara. Sengsara cuman sombong. Jiwanya sekarat. Mungkin dia masih bisa nasi, dia makan, tapi jiwanya sekarat karena tidak ada Yesus.
Saudara yang sudah punya Yesus, jaga. Karena ini berharga dan sangat berharga lebih daripada emas dan perak. Nah, saudara, kita lihat di sini bagaimana makanan akan menjadi serangan pertama. Kemudian kedudukan. Di gereja-gereja sekarang kedudukan itu luar biasa. Ya, ketua sinode berebut ambil jabatan, berebut ambil kedudukan supaya apa? Terhormat. Dapat satu kesempatan untuk menjadi penguasa. Saudara, kita gereja dipanggil bukan untuk jadi kaya raya, bukan penguasa, bukan orang yang hebat, tapi kita dipanggil untuk berkatakan Injil, cari jiwa. Saya suka khotbah di Manado. Kalau Tuhan Yesus datang, dia nggak tanya, berapa mobilmu, berapa rumahmu, berapa besar tanahmu, berapa banyak emasmu yang engkau punya, berapa? Tidak. Dia tidak tanya itu. Berapa istrimu, berapa suamimu, dia nggak tanya itu. Tapi dia akan tanya, berapa jiwa kamu sudah bawa kepadaku. Ini dia tujuan. Bukan harta, pangkat, kedudukan, bukan. Tapi jiwa. Sebabnya saudara, jaga keluargamu. Karena keluargamu adalah jiwa yang Tuhan percayakan kepadamu. Kalau ada masalah, doakan habis-habisan. Puasa, tolong anak saya, suami saya. Kami mau supaya kami seutuhnya masuk surga. Ketika kita ditolong oleh Tuhan, tolong doakan lingkungan di mana saudara berada. Ya, keluargamu yang belum kenal Tuhan, itu target kita. Kalau masalah makan minum kaya raya itu urusan Tuhan. Ya, saya bertemu dengan seorang yang itu sebabnya saya mau aktif dalam pelayanan misi. Dia baru 14 tahun jadi anak Tuhan, tetapi ketika dia tahu firman, all out dia. Jadi ketua Fokim. Lalu saya tanya, "Bapak, bagaimana bisnis Bapak?" "Wah, saya ditipu, bukan 102 miliar, tapi dia bilang silakan kamu ambil uang saya itu, Tuhan ganti." Tiba-tiba dia telepon dari Amerika, "Pak, kami ada uang 1T akan masuk ke Indonesia. Bapak, kami biar ditunjuk." "Loh, kok saya? Jangan orang lain." "Enggak, Bapak yang ditunjuk." Bayangkan miliar ditipu orang, triliun yang kasih masuk sama dia. Dia punya mobil, dikasih mobil. Punya tanah, dia dikasih tanah. Saya bilang, hebat sekali Bapak ini. Saya juga agak cemburu rohani. Kenapa? Karena dia tidak terikat dengan harta itu. Dia tahu ini Tuhan punya, saya pakai untuk pelayanan misi. Jadi saudara, kalau saudara memberi untuk Tuhan, itu diperhitungkan Tuhan, Tuhan ganti. Ya, jangan selalu beli, baru beli mangga 1 kilo sudah heboh. Wah, sudah 1 kilo saya beli mangga. Puji Tuhan kalau saudara beli. Dia kasih. Kami datang di sana, mobil ada 8. Pakai pendeta-pendeta dari Papua, pakai. Bensin dia kasih. Dan dia punya armada, truk untuk angkatan sembako. Nah, itu suka ditipu. Tapi dia bilang, "Gak apa-apa, dia tipu saya. Tuhan ganti kok dari tempat lain." Dia nggak ngotot. Dia nggak lapor ke polisi. Saya bilang, hebat benar Bapak ini. Ya. Nah, saya mau beritahu bahwa hidup ini Tuhan berikan untuk orang lain. Janganlah engkau memikirkan dirimu sendiri, tapi pikirkan hal orang lain juga. Nah, itu dia lakukan. Ya, saya datang dia jemput. Padahal dia kalau mau dipikir, mobilnya keren. Ya. 8 biji, mobil bermerek lagi. Saya bilang kalau saya mau ukur, mestinya pembantunya. Enggak, dia hargai kami sebagai hamba Tuhan, dia jemput. Pulang, saya pulang, mau kasih apa? Enggak usah Pak. Dia susulin saya sudah di bandara. Dia perintahkan anak buah, kejar itu pendeta, kasih kelapa tart. Maaf, kelapa tart cuma buat ibu gembala. Anak-anak juga enggak kebagian. Disusul sampai di bandara. Sudah di bandara saya berangkat, ada telepon masuk, "Pak, ini ada kelapa tart dikirim, dikasih." "Loh, kenapa?" "Enggak, dia kasih." Dikasih. Itu kelapa tart makan nomor 1 di Sulawesi Utara, enak, ya. Dikasih, dipaksa. Dia bilang terima kasih Tuhan, makanya dia diberkati Tuhan. Ya. Nah, kembali lagi kita lihat, saudara. Yang terakhir adalah apa? Yang bicara yang terakhir yang dihantam kepada Yesus adalah harta. Ya, ini harta, ya. Makan, kedudukan dan harta. Kiranya Tuhan akan menolong kita pada saat ini. Kita diingatkan kembali bahwa hidup kita harus lebih baik, bukan hanya sekedar baik, lebih baik dan terbaik yang kita akan berikan untuk Tuhan, sehingga hidup kita tidak sia-sia. Napas yang Tuhan berikan, kita dapat pertanggungjawabkan karena napas ini Tuhan yang punya. Ya, coba saudara pegang hidung saudara. Saya mau hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baru 13 kenapa udah lepas? Itulah napas kita, hanya pinjam dari Tuhan. Apa yang kita mau sombongkan? Enggak ada.
Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, daripada Tuhan, kemuliaan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan Peganglah Tanganku Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, belum sampai selesai kan? Haleluya. Roh Kudus tolong saya. Rindukan Roh Kudus selama saudara. Kalau saudara dalam keadaan lemah, penolong kita Roh Kudus. Yesus di sorga, Roh Kudus dia ada di dalam hatimu. Ya, berserulah kepada dia. Mintalah kekuatan, mintalah kesejuan, mintalah kebahagiaan kalau saudara tidak bahagia. Kalau saudara lagi keadaan yang sukar ekonomi, dia akan memberikan jalan keluar. Otak kita terbatas, tapi Roh Kudus dapat memberikan kemampuan. Saya sudah usia, seringkali sudah mulai lupa. Ya, sudah mulai ada yang hilang. Tapi setelah saya mulai hilang, ada yang saya ingat. Roh Kudus tolong saya. Tiba-tiba muncul. Terima kasih Roh Kudus. Saraf otak saya sudah kurang. Tapi Roh Kudus tidak pernah kurang untuk menolong kita. Dia selalu ada jalan keluar. Dia baik dan dia akan memberikan solusi dari persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini.
kita bukan hanya sekedar baik, tapi Dia ingin membuat kita lebih baik dan terbaik, karena Dia akan membawa kita sebagai pengantinnya. Siapa di antara saudara yang ingin supaya kita akan lebih baik dan terbaik di hari-hari yang akan datang? Ada penolong yang diberikan oleh Yesus, yaitu Roh Kudus, dan saudara akan mendapat kesempatan itu. Di luar saudara, di luar Yesus tidak ada kesempatan ini, hanya ada kepada orang yang percaya kepada Yesus. Bagi saudara yang mau lebih baik dan terbaik, Roh Kudus akan menolong saudara. Saudara boleh angkat tangan. Saya akan berdoa bagi saudara. Berkat diberikan oleh Roh Kudus, kesehatan diberikan oleh Roh Kudus, masa depan di tangan daripada Roh Kudus. Yesus saja mau menerima Roh Kudus. Ya Allah, bersama Bapa Sorga, Engkau lihat tangan umat-umat ini. Kami lemah Tuhan, kami tidak berdaya, kami tidak mampu menghadapi situasi dan kondisi dunia yang begitu rusak dan begitu menakutkan ini. Tapi kami bersyukur ada Roh Kudus yang Engkau berikan Bapa melalui Yesus. Ada Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, Roh kebenaran yang akan membawa kami dari kebenaran datang kepada kebenaran, yang akan membawa kami mengingatkan firman Allah yang mungkin kami lupa, kami tidak ingat lagi. Tapi Roh Kudus akan mengingatkan kami supaya kami berjalan dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Jamah tangan-tangan yang sudah diangkat Tuhan, jamah mereka dan berkati mereka dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, pendidikan anak-anak mereka, menghadapi pergaulan dunia yang buruk. Hamba memohon Roh Kudus, Roh Kudus penuhi kami umat-umat-Mu supaya kami boleh menjadi berkat bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi lingkungan di mana kami berada, untuk hormat kemuliaan nama daripada-Mu. Ini doa kami. Terima kasih banyak Bapa. Kiranya Roh Kudus akan menuntun kami siang dan malam supaya kami selalu hidup takut kepada Tuhan, mengucap syukur atas anugerah dan kemurahan Tuhan, karena kami tahu hidup kita, hidup ini hanya kasih karunia, hanya kemurahan yang kami boleh dapatkan. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah memberkati, tangan-tangan yang diangkat. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan memberikan kemuliaan. Ibadah kita hari ini, saya minta semoga berdiri, kita angkat penyanyi Hosanna. Bila ada yang datang memberikan milikmu lewat persembahan langsung ataukah ditransfer, Tuhan tolong tangan-tangan yang sudah melakukan firman Allah, Tuhan akan balas dengan lipat kali ganda dalam nama Yesus. Mereka akan hidup dalam kelimpahan. Engkau yang mengajar kami untuk memberi, maka Engkau akan memberi lebih banyak daripada apa yang kami berikan. Umat yang berulang tahun pada minggu yang lalu, Tuhan tolong biarlah usia itu mereka tahu dari Tuhan, dan biarlah mereka kembalikan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hidup ini hanya sementara, dan biarlah selama hidup kami boleh menjadi garam, menjadi terang, menjadi surat yang terbuka bagi orang-orang di sekeliling kami untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih Bapak. Lingkungan masyarakat di mana kami berada, pasien-pasien yang ada di rumah sakit, Firdaus Tuhan sembuhkan.
Dokter juga mungkin yang sakit Tuhan sembuhkan. Berikan mereka hikmat untuk mengobati pasien-pasien yang ada dalam nama Yesus. Tuhan tolong lebih dari itu, selamatkan Sukapura. Biarlah mereka boleh percaya kepada Isa Al-Masih Tuhan yang ilahi. Berkati Wali Kota Jakarta Utara, berkati Gubernur DKI Jakarta, berkati Presiden RI dan wakilnya dalam nama Yesus. Menghadapi serangan baru lagi dari COVID-19, tolong kami warga DKI Jakarta supaya kami dilindungi, dijaga dan ditolong oleh malaikat sorga, terutama sidang Jumat yang ada Jumat Immanuel Sukapura. Ini doa kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu. Nama Tuhan juga yang kami puji dan kami besarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kekasih-kekasihku pulanglah dengan damai sejahtera. Hanya berkat Allah Bapa yang dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Rahmat dan daya bagiku.